Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghuril muhajirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati Ibu Fitria Rahmawati SPD SD, kepada yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Kedungtowo, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmah hidayah kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul di aula SD Negeri 2 Kedungtowo dalam rangka penyampaian materi diseminasi budaya positif. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku pembicara akan membacakan acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah doa, acara yang ketiga adalah inti, acara yang keempat adalah lain-lain, dan acara yang kelima adalah penutup. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, untuk acara yang kedua doa, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, menginjak acara yang berikutnya adalah acara inti. Kepada beliau Ibu Fitria Rahmawati SPD SD, waktu dan tempat kami sampaikan. Baik, terima kasih kepada Bapak acara telah memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tegang Bapak Ibu? Kok tegang? Tepuk satu. Kayak pas itu loh Bu ya, memberikan pembelajaran pada anak itu biar konsentrasinya kembali gitu ya. Sebelum dimulai saya punya pantun. Nanti bilang cakep gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jalan-jalan ke ibu kota. Tak lupa membeli pasta. Cakepnya mana? Baleni, ulang ya. Jalan-jalan ke ibu kota. Tak lupa membeli pasta. Selamat pagi rekan-rekan semua. Mari kita mulai diseminasi ini dengan bahagia. Tepuk tangannya mana? Baik, terima kasih. Saya buka diseminasi ini atau penyebaran pemahaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita keselamatan, kesehatan, rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di aula SD Negeri 2 Kedungtowo ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam kita selalu junjungkan, kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Allah, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana nantinya syafaatnya akan kita nantikan di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Kedungtowo, terima kasih atas waktunya
Di sini saya berdiri di depan bukan berarti saya itu yang paling pintar begitu, mboten nggih. Jadi kita belajar bersama, kita sharing pengalaman selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, di sini kami sebagai calon guru penggerak akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Ya, jadi budaya positif ini nanti bisa kita terapkan di sekolah kita bersama-sama begitu. Nah, sebelumnya kita mulai. Apakah Bapak Ibu setuju jika satu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju tidak? Tidak. Oke. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Ya? Setuju. Bisa jadi? Setuju? Bisa jadi. Oke. Yang ketiga, guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju. Oke. Yang keempat, guru harus mampu memberikan solusi tentang permasalahan murid. Setuju, harus ya. Nah, oke. Untuk selanjutnya, jadi di dalam budaya positif itu ada konsep intinya, Bapak Ibu. Konsep inti di sini yaitu perubahan paradigma baru. Kalau dulu Bapak Ibu takut ya sama gurunya, lewat gitu aja udah takutnya Masya Allah ya. Tapi sekarang ada yang namanya perubahan paradigma baru. Lalu nanti akan menumbuhkan disiplin-disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Misalnya gotong royong. Tuh. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja toh? Ada yang senang dipuji, ada yang senang dirangkul, ada yang senang dimotivasi seperti itu. Jadi kebutuhan dasar itu harus terpenuhi. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Manusia itu akan melakukan suatu respon untuk suatu permasalahan itu ada motivasinya. Itu pasti, ya. Nah, yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Nanti akan saya jelaskan. Dan keyakinan kelas, saya yakin untuk keyakinan kelas sudah diterapkan semua ya di sini ya. Nah, nanti akan menjadi disiplin positif nanti, gitu. Nah, lalu ada budaya restitusi. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, dengan pembelajaran paradigma baru, pembelajaran itu nanti dirancang berdasarkan kebutuhan dan karakteristik murid. Oke, disesuaikan. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang ada pada kurikulum Merdeka. Jadi ada profil pelajar Pancasila di sini akan dikombinasikan dengan, karena pembelajaran paradigma baru ini selalu dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Begitu nggih? Yang selanjutnya. Nah, di dalam kita itu memberikan suatu pembelajaran itu ada yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol guru. Selama ini sebelum mendapatkan materi tentang teori kontrol guru ini masih banyak sekali miskonsepsi. Ya, di sini yaitu guru, ya, ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu menjadi kontrol utama murid. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang anak, ayo kamu toh, jadi nanti anak menjadi kayak merasa bersalah, begitu ya. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa.
Biasanya kita itu berperan sebagai manusia dewasa dengan anak, dengan murid, ya, bisa ini bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa, padahal tidak. Begitu ya? Nah, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol di sini, kita bahas satu persatu dari stimulus respon ke teori kontrol yang saya pelajari. Jadi realitas atau kebutuhan kita sama. Apakah realitas atau kebutuhan anak itu sama? Tidak. Maka realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Begitu ya Bapak Ibu. Semua orang melihat hal yang sama. Belum tentu kan? Dari perspektif saja. Kalau kita berdiri di sini, dari sebelah sana yang terlihat samping, dari sebelah sana samping kanan. Maka setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, begitu. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu pun juga tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia global, begitu ya. Perilaku buruk dapat dilihat sebagai salah satu kesalahan tanpa kita tahu alasannya apa. Belum tentu semua perilaku pasti akan memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya kita ya sebetulnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Tidak, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini kita akan membangun yang namanya sebuah kolaborasi. Begitu. Model berpikir menang atau kalah. Wah, kok mau maju lomba kudu menang. Lah kok nek kalah? Tidak. Tapi model berpikir menang-menang. Aku pasti bisa, aku menang, aku pasti menang, seperti itu. Nah, di sini disiplin positif itu mengandung nilai-nilai kebajikan, ya, mengandung nilai-nilai kebajikan dan juga motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang berasal dari dalam diri. Gitu, Bapak Ibu. Jadi disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan maupun hukuman atau ancaman. Apakah bisa ini Bapak Ibu? Bisa ya? Jadi untuk menerapkan disiplin positif itu tidak harus dengan suatu kalau kamu nanti tidak begini maka begini, tidak harus seperti itu. Tapi dengan budaya disiplin positif di sini dapat menumbuhkan kesadaran kita dan juga peserta didik untuk membudaya dengan tanpa imbalan maupun hukuman ataupun ancaman, seperti itu. Jadi orang sah kudu dielekne itu anak sudah jalan sendiri. Misalnya yang sudah diterapkan wayahe sholat duha misalnya, anak sudah bisa ini sudah waktunya masuk waktu, sudah jejer urut untuk wudu dan selanjutnya sholat duha berjamaah, seperti itu. Ya, apa saja nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu? Kata pertama yang muncul atau dengan baca apa, Ibu? Kata pertama yang muncul peduli. Baik.
Jadi kan Bu, rajin. Kata pertama yang muncul, rajin, peduli. Monggo Ibu. Integritas. Nah, di sini ya, nilai-nilai kebajikan ini dapat kita terapkan dengan budaya-budaya positif tadi, bisa muncul nilai-nilai ini. Oke, jadi dengan pembiasaan misalnya, nanti anak akan peduli lingkungan, peduli sesama, seperti itu. Terus ada misal kebersihan, komitmen, belas kasih, semangat, ya, pasti anak akan berusaha memunculkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika individu, seseorang itu akan melakukan sesuatu, pasti dia akan menginginkan atau ingin mencapai sesuatu juga, seperti itu. Jadi ketika pengen toleransi misalnya, maka dia akan terus-menerus melakukan toleransi itu, menghargai teman, seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Di sini kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar saya itu apa ya? Dengan sentuhan misalnya. Rokok terus disentuh semuanya gitu, enggak ya Bapak Ibu ya. Jadi sentuhan itu barangkali misal kalau kamu lagi jangan begitu, mungkin enggak, tapi disentuh dengan sentuhan. Mbak, Mas, jangan seperti itu. Jadi kebutuhan dasarnya mungkin dengan sentuhan. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Kebutuhan dasar apa? Makan ya, itu kebutuhan pokok malahan ya. Tapi kebutuhan dasar di sini lebih ke inner, di dalam diri kita. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan bertujuan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Di sini saya ambilkan contoh. Pas diulang, kok bocah ini ada salah satu murid, kok mainan terus, tidak mau memperhatikan. Mungkin kebutuhan dasarnya ada yang terlupa tidak, kalau seperti itu. Istilahnya caper, mencari perhatian. Mungkin kebutuhan dasarnya untuk mengekspresikan dirinya tidak terpenuhi. Jadi mungkin dia mainan nih, saya di rumah nggak pernah mainan juga misalnya. Atau saya pengen diperhatikan sama Bu Guru, pengen diperhatikan sama Pak Guru. Nah, di sini berarti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Nah, 5 kebutuhan dasar apa saja nih? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Itu juga dasar pokok. Kalau nggak maem nanti lemas. Begitu kan? Nah, berarti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, apabila di dalam suatu komunitas atau suatu perkumpulan begitu, apabila rasa kasih sayang dan tidak diterima ini muncul, maka pasti bagaimana Bapak Ibu? Akan bergejolak. Seperti anak tadi yang saya contohkan, aku ora digatekke, ora digagas, aku tak cari perhatian, pasti seperti itu. Jadi rasa diterima, rasa dihormati, rasa berbagi, dan bekerja sama. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan.
kita pasti punya ya namanya harga diri. Harga dirinya mahal, maksudnya kan kita punya level tingkatan tinggi seperti itu. Berprestasi, pasti semua orang ingin untuk meraih prestasi. Yang selanjutnya memimpin, diakui. Nah, di sini nanti kita akan belajar bahwa anak itu pasti punya potensi. Ya, dia pasti berani memimpin. Nah, dia akan diakui oleh teman-temannya seperti itu. Lalu ada kebutuhan untuk didengar. Oke, pasti nih yang ibu-ibu ini juga kebutuhan dasarnya hanya didengar loh. Oke, tadi ibu-ibu? Ya. Didengar dan lalu dimengerti. Nggih Bapak nih Pak, dimengerti barang nggih Pak nggih. Ampun gur dirungok ketok Dik. Nah. Begitu nggih. Lalu yang selanjutnya adalah kebutuhan tentang kebebasan. Oke. Mandiri, memiliki pilihan dan mencoba hal yang baru. Ini ada tidak pada anak? Ada banget kan nggih. Mesti dia suka sing cara Jawanya paling bridis apa itu? Jadi bocah kuwi bocah kok kuat gawe apa gitu kan. Karena apa? Dia selalu mencoba hal-hal yang baru. Dia mungkin belum tahu itu bahaya atau tidak. Nah, ini tugas kita sebagai penuntun ya, sebagai petani yang merawat padi itu kan nggih Mas Yetno. Nah, itu kan diwaton, dipupuk, disiram, nah seperti itu. Nah, jadi kodrat anak itu sebetulnya bukan kertas yang kosong, tapi kertas yang sudah ada coretan-coretan tipis. Nah, kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita yang menebalkan lakunya. Nah, yang harus ditebalkan kita tebalkan, yang harus dihapus kita hapus supaya anak itu siap menjadi anak yang pribadinya menjadi pribadi yang baik seperti itu. Lanjut, kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Kita yang orang dewasa saja seneng kan ya kalau ada yang berbau humor, gitu, guyu bareng begitu seneng, apalagi anak. Kan begitu nggih. Jadi kebutuhan dasar kebutuhan dasar manusia ini harus juga terpenuhi pada diri anak tersebut. Oh, anak itu murung wae, mungkin kebutuhan dasarnya tertawa ini belum terpenuhi. Nah, jadi guru juga kita harus menjadi penghibur, dihibur. Ada apa? Kok anak tersebut mungkin kurang menjadi pendiam atau bagaimana, kita harus punya yang namanya solusi. Nah, setelah kebutuhan dasar tadi terpenuhi, ya, di sini ada motivasi perilaku manusia. Kita ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi ekstrinsiknya itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Wah, aku kok nek dihukum piye? Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Apakah kita melakukan sesuatu mengharapkan sesuatu yang lain? Pasti iya, tapi kalau pamrih itu berbeda lagi ya, atau penghargaan dari orang lain. Dan unsur intrinsiknya dari dalam dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi apa yang kita inginkan? Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang tadi. Oh, aku akan menjadi orang yang toleran. Berarti saya harus bagaimana ini? Gitu. Jadi unsur yang ada dari dalam diri. Nah, di situ tadi di awal tadi, apakah hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ya, di sini
hukuman. Apakah Bapak Ibu pernah memberikan suatu hukuman kepada siswa? Pernah? Tidak. Karena hukuman itu sifatnya bagaimana? Mengancam takut. Mungkin dia takut atau dendam. Wah, Bu Guru ya, aku mau dia dihukum ngubungi lapangan, aku ngantek gobios misalnya. Nah, hukuman itu sifatnya tidak terencana. Nah, mungkin aku tak melanggar ben dihukum gitu kan? Nggak mungkin kan? Nah, mungkin kok lali ya? Berarti nanti kita dapat apa? Aku kok dihukum Bu Guru kan begitu. Nah, murid tidak dilibatkan. Contohnya, ayo kamu tidak mengerjakan PR, kerjakan sekarang 7 kali misalnya. Tanpa ditanya, Bu saya itu kemarin sebetulnya bukan tidak mengerjakan PR, tapi bukunya ketinggalan di rumah, saya menunggui nenek saya sakit misalnya. Kita belum mendengar itu sudah langsung, tidak usah dilibatkan, langsung kamu sekarang kerjakan 7 kali. Nah, berarti kan murid merasa tidak dilibatkan, lalu bersifat satu arah. Kan karena Bu Guru Pak Guru nih, gitu. Nah, terus berupa hukuman yang biasanya fisik atau psikis. Hukuman fisik apalagi langsung viral nanti di TikTok ya Bu ya. Hukuman fisik. Kalau hukuman psikis ya itu tadi, mungkin dia jadi malu, jadi dendam, ya tidak percaya diri, seperti itu. Oke? Nah, berbeda lagi dengan konsekuensi. Konsekuensi di sini lebih di kayak tengah-tengahnya. Jadi terencana. Misalnya, kalau kamu besok lagi tidak mengerjakan PR, kamu kena konsekuensi apa? Nilainya tidak masuk di daftar nilai atau bagaimana, itu tergantung dengan nanti yang namanya kesepakatan. Ya. Tapi dengan konsekuensi pasti murid juga tetap dibuat tidak nyaman. Pasti menjadi yang tetap dirugikan. Nah, kau yang nggak PR, nah kamu yang harus menerima konsekuensi seperti itu. Sikap guru selalu memonitor murid. Gimana? Sudah selesai belum tugasnya? Nah, ayo kemarin suruh mengerjakan 7 kali toh. Nah, jadi konsekuensi itu masih di taraf tengah-tengahnya. Nah, kita sekarang ini di paradigma baru kita harus mengenal yang namanya restitusi. Apa itu? Nah, sebentar. Di sini perbedaannya. Di restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Misalnya, kalau tidak mengerjakan PR ada apa? Ditanya dulu, jangan langsung dihukum, ditanya dulu. Misalnya ada anak hari Senin tidak membawa tidak memakai topi ya ketika upacara. Mungkin topinya hilang atau topinya basah atau bagaimana. Jadi harus menciptakan kondisi yang netral dulu. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Saya kemarin juga ada video tentang segitiga restitusi, nanti silahkan disaksikan, tapi nanti sabar ya. Nah, di sini untuk menjalankan restitusi tersebut kita memiliki yang namanya posisi kontrol guru. Ada 5, yaitu sebagai penghukum, yang kedua teman, yang ketiga manajer, lalu membuat merasa bersalah, dan pemantau. Di sini nanti jika penghukum ini jelas, kalau bisa jangan Bapak Ibu. Oke,
seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Nah, penerapan 5 posisi kontrol guru yang di sini, ini waktunya Bapak Ibu aktif ini, jangan tegang begitu Bapak Ibu, ya Allah, okay? Jangan tegang. Tepuk 1, 2, 3. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, yang pertama ada sebuah kasus ini Bapak Ibu. Ada murid yang terlambat datang ke sekolah padahal pelajaran sudah dimulai. Di posisi penghukum kita pasti akan ini, berdiri di depan kelas selama 1 jam misalnya. Ini contoh. Itu termasuk posisi sebagai penghukum. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, guru akan menyampaikan seperti ini. Berapa kali Bapak atau Ibu sudah memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak atau Ibu? Selalu mengecewakan, berarti merasa bersalah gak kira-kira anak kan gitu? Selalu selalu mengecewakan, kamu lagi ya, seperti itu kan biasanya. Nah, di sini adalah posisi untuk membuat rasa bersalah. Ada murid yang terlambat datang ke sekolah padahal pelajaran sudah dimulai. Kita sebagai teman kita tanya dulu. Nek, kalau teman atau bestie kan biasanya, ayo dong, ayo toh bestie, kan begitu. Kita posisinya sebagai teman. Ayo dong taati peraturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, tapi jangan diulang lagi ya. Kan kayak ngomong karo koncone gitu loh. Jadi mungkin di sini anak juga tetap merasa lebih nyaman daripada tahu-tahu langsung langsung disemprot ya Bu ya. Yang selanjutnya sebagai pemantau, posisi guru sebagai pemantau, yaitu kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu sudah tahu konsekuensinya kan? Nanti kerjakan tugas 5 kali, lalu kumpulkan dan jangan ulangi lagi. Coba kira-kira mau digarap orang ya, nah, dipantau terus. Posisi guru sebagai pemantau. Lanjut, sebagai manajer inilah posisi yang paling diidamkan. Sebagai apa? Manajer ini gun sinetron ini loh. Jadi pimpinan ya, manajer gitu. Jadi bisa, apakah kamu tahu kesalahanmu? Saya terlambat Bu misalnya. Saya tahu Bu, saya terlambat. Nah, kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Kira-kira. Jadi anak ditanya dulu. Kita sebagai manajer, kita sebagai pemimpin pembelajar, kita harus menerapkan posisi kontrol di manajer ini. Jangan langsung menjadi penghukum, ingat ya Bapak Ibu, jangan langsung menjadi penghukum. Saatnya Bapak Ibu menjawab, ayo dijawab. Jangan lemes gitu toh Pak Rian. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kira-kira tadi posisi kontrol apa Bu? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Apa Bu? Teman. Iya, posisi kontrol yang kita lakukan sebagai teman. Selanjutnya, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu selalu tidak selesai mengerjakan tugas. Tidak akan mendapat nilai. Jika ada teman memantau, konsekuensi apa? Memantau. Apa? Memantau. Bukan. Yang mana? Bukan. Betul. Membuat merasa. No. Ayo. Membuat merasa bersalah. No. Kamu selalu mengecewakan. Yang mana? Pemantau. Iya, pemantau. Oke, lanjut.
kebaikan. Waktu itu kok kamu tadi begini, nah apa? Iya. Oke, lanjut. Merasa bersalah dulu. Pembuat. Merasa bersalah. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas lagi? Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Berarti apa? Membuat merasa bersalah, merasa bersalah, gitu. Lanjut. Nah, untuk mengurangi yang namanya adanya hukuman, konsekuensi, maka nih kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Sudah dilakukan Bapak Ibu di kelasnya masing-masing? Sudah ya. Nah, apakah mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Beda nggak keyakinan dengan peraturan? Beda. Sama apa beda Bu? Beda ya. Kalau keyakinan kelas bagaimana? Oh ya, aku yakin gitu ya. Kalau peraturan berarti harus ditaati. Kalau peraturan, jadi mengapa keyakinan bukan peraturan kelas? Bedanya, ayo. Kalau keyakinan kelas tadi dibuat bersama apa sendiri, ayo Bapak Ibu? Bersama. Pakai mic Bu biar masuk. Kalau keyakinan kelas itu biasanya dibuat atas kesepakatan semua anggota kelas. Tapi kalau peraturan kelas biasanya itu bukan biasanya ya, tapi itu memang satu tata tertib yang harus ditaati oleh semua anggota kelas. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Sangat tepat sekali Bu Dewi. Terima kasih. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Jadi mulai sampai melanggar, tapi kan itu sing gawe Bu Guru loh. Ayo ini keyakinan kita. Nah, ini keyakinan kita jadi begitu. Tapi kalau aturan misalnya seragam hari Senin menggunakan ini itu termasuk aturan atau peraturan atau tata tertib itu nggih. Itu harus dipatuhi. Kalau keyakinan berarti tidak harus dipatuhi. Ya dipatuhi namun mungkin berbeda konteksnya. Jadi harus kalau keyakinan kelas kan ini sudah kita buat bersama gitu ya. Nah, nanti terus hukuman apa ya? Konsekuensinya bukan dari guru. Kamu harus ini, tapi ketika ada anak yang sudah ada keyakinan kelas menjaga kebersihan misalnya, buang sampah gurdi, begitu pasti teman-teman yang lain akan tidak perlu kita yang nilai kan begitu. Oke, jadi dengan keyakinan kelas mereka insya Allah nanti akan terbentuk yang namanya budaya positif. Nah, pembentukan keyakinan kelas di sini dibuat dalam pernyataan positif dan universal. Kalau contohnya dulu Bu, contohnya bagaimana Bu? Kira-kira kalau keyakinan kelas untuk menjaga kebersihan, misalnya kata-kata positifnya bagaimana untuk menjaga kebersihan? Nah, buanglah sampah di tempatnya misalnya. Tapi gini, jangan buang sampah sembarangan. Beda nggak nanti dengan kalimat negatif? Jangan, tidak boleh. Berbeda rasanya saja maksudnya. Gitu. Kalau buanglah sampah di tempatnya. Nah, jadi dengan ini kalimat atau pernyataan yang positif. Jangan mengganggu teman. Berbeda tidak dengan kalau ini masih tidak boleh Bu. Ayo, dengan kalimat yang positif. Harus rukun, dengan teman harus rukun. Berbeda dengan
boleh mengganggu teman. Biasanya lebih tegas kalau pakai menggunakan kalimat yang negatif. Lebih tegas jika menggunakan kalimat yang negatif. Iya, namun karena ini tadi yang disebut keyakinan, kita menggunakan pernyataan yang positif. Biasanya kalau hal yang negatif itu malah apa? Nah, kalau dengan yang negatif itu koyo endang gage-gage begitu kan. Tapi di sini kita akan membiasakan dengan pernyataan yang positif. Jangan buang sampah sembarangan, malah buang sampah sembarangan terus, nggih napa mboten? Iya. Jangan mengganggu teman, malah kancane dijegali. Karena apa? Yang dia tahu adalah kalimat depannya, kalimat yang negatifnya tadi. Tidak boleh malah dilakoni, biasanya bocah ngoten. Ya. Lalu disesuaikan, malah terus gitu. Nah, itu tadi. Jadi jumbo banget ya Bu ya. Disesuaikan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Tidak usah yang muluk-muluk. Kita misalnya kalau kebersihan ya, buanglah sampah pada tempatnya. Nggak usah tiap hari dipel, nggak usah. Jadi membuat kondisi kelasnya itu ringan gitu, ringan tapi setiap hari dilaksanakan. Dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara murid dan guru. Jangan bu guru semuanya, ya. Mungkin murid punya kesepakatan, kita tinggal mungkin menambahkan, ya, membetulkan atau mengurangi apa yang sudah. Ini jangan begini, kalimatnya begini, gitu. Sedikit saja agar mudah diingat oleh murid. Ojo oke kesepakatan kok sak tembok kabeh iku dudu jangan ya, nanti beberapa saja namun mengena dan dilaksanakan terus menerus. Apa itu Bapak Ibu? Tiba saatnya kita es breaking. Es krim. Siang-siang enak ini. Es krim ya. Ice breaking. Baik, Bapak Ibu berdiri dulu coba sebentar. Kita akan bermain ya. Kita akan bermain es breaking biar kembali semangat ya Bu, Bapak. Pak yang ngantuk? Sedikit. Bu, Pak, kita akan bermain dengan gajah dan semut. Cicil blastering. Ya, kita akan bermain dengan gajah dan semut. Gajah itu bagaimana gajah? Besar. Kalau besar bagaimana Bu? Tangannya Bu? Besar ya. Bagaimana Mas? Besar. Gajahnya besar, kalau semut kecil. Iya, biasanya kecil. Ya, konsentrasi. Gajah Besar. Pak Budi. Katanya kesepakatan tadi gajahnya besar. Yo, gajah tadi besar. Yo, kesepakatan tangannya nih. Nah, gajah besar, semut kecil. Gampang nih ngono kuwi Pak Bu. Kita balik. Jika gajah kan besar, tapi tangannya gini. Gajah besar. Ayo, sudah. Gajah besar. Kecil apa besar Mas? Besar. Oh besar. Oke. Tangannya ibu. Semut. Kecil. Ayo, ini pemanasan Bu. Ayo. Gajah.
Oke. Pada suatu hari saya berjalan-jalan, ya, ketemu dengan gajah. Besar ya mulia. Terus tahu-tahu kakiku digigit semut. Bagus, apa Bu? Sekarang sambil nyanyi. Gajah, 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 semut, 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 gajah. Aku berjalan-jalan, aku berjalan-jalan, aku ketemu gajah. Alhamdulillah, saya mikir begitu ya. Lagi gajah sebenarnya itu Bu, Pak. Yuk satu dua gajah, 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 semut, 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 gajah. Di sana ada gajah, di sini ada semut. Aku digigit semut. Besar. Sekali lagi ya. Gajah, 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 semut, 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 gajah. Gajah di sana kelihatan, semut di sini tidak kelihatan. Aku digigit gajah. Ribet Bu. Aduh. Ruwet ini Bu. Ya ini bener, tapi tidak konsentrasi berarti. Wah nek rada siang ngene iki nggih mun ora konek kok nggih Bu nggih. Nah, nanti habis ini sarapan bareng-bareng begitu nggih. Nah, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Waktunya konsentrasi kembali. Oke. Ya, yang selanjutnya. Mungkin Bapak Ibu. Ya, ampun. Kok biasa Bapak Ibu? Itu nanti nanti kali lari-lari nanti kan ayo. Nah, mereka yang lagi lah. Kok pengen konsentrasi nih? Pak Rian kan buatan nyantok? Oh tidak, alhamdulillah. Yang selanjutnya adalah tadi segitiga restitusi. Nah, di sini adalah pendekatan disiplin positif yang membantu murid memperbaiki kesalahan mereka dan menjadi lebih kuat karakternya. Nah, nanti ada tahapan-tahapan dari segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas, garis yang bawah. Nah, setelah menstabilkan identitas nanti ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, karena setiap kesalahan pasti ada yang melanggar atau menyimpang dari keyakinan. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Orang mungkin tuh Bu langsung bener kaduweh begitu. Enggak, karena belajar adalah proses. Oke, dari yang tidak tahu menjadi tahu, seperti itu proses, tidak masalah. Nah, maka kita harus menstabilkan dulu. Misalnya anak kok tidak mengerjakan PR atau dengan temannya tidak sengaja kena bola, seperti itu kan, terus anak jadi bertengkar sedikit begitu. Kita jangan langsung sopo ki mau, jangan. Ya, namun kita kita stabilkan dulu ya. Berbuat salah itu wajar dengan kalimat-kalimat yang menenangkan, distabilkan gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin dengan kalimat itu, Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu misalnya. Dek kapan Bu? Pas dek cilik. Nah, waduh, tahu Bu guru ini. Oke. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi kita akan mencari solusi.
Jadi ojo disalah ini solusinya piye. Wis ngerti iki mau salah, lah kowe nanti bagaimana hatinya anak? Terluka seperti sinetron Indosiar tadi Bu. Ku menangis lagi, mungkin nggak menangis batinnya, kasihan. Tersakiti. Hati yang tersakiti berarti. Lalu kamu berhak merasa begitu. Mungkin yang satu, lah tadi Bu aku sing kena bola Bu. Mungkin dia juga membela dirinya. Tidak masalah. Itu namanya kita stabilkan dulu. Tidak apa-apa, kamu berhak merasa seperti itu, tidak apa-apa. Tapi setelah itu kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Jangan terus ya wis ben bukan. Tapi divalidasi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya tadi untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan tertentu seperti itu. Jadi dengan kalimat kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya tadi orang garap PR, ngopo? Ditanya dulu, begitu loh. Nah, alasannya apa? Biar dia mengungkapkan dulu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya ora sengaja tapi jadi iso melakukan yang lebih buruk, tapi kan tidak. Berarti validasi dulu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Otomatis ada yang merasa salah atau benar. Nah, di sini kita yang validasi sing salah sing piye gitu ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Boleh seperti itu. Jadi jangan langsung dibilang kalau kamu salah. Itu nanti besok akan dibilangi biasanya seperti itu. Oke. Nah, yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol yang tadi kita bahas, yaitu misalnya apa keyakinan kelas kita itu sebagai manajer lebih bagusnya ya, yang paling tingkatan paling sudah membudaya begitu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama misalnya? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kok bal-balan main jero kelas? Memang kamu pengen seperti apa sih? Kok bal-balan main jero kelas misalnya? Dan saya itu lagi latihan Bu. Nanti sore itu ada sepak bola di desa misalnya. Oh, berarti dia butuh ruang, butuh tempat seperti itu. Nah, di sini ada sebuah contoh, ya, contoh, tapi terdengar tidak ya? Nah, di sini pada suatu hari, di hari Rabu, ini Mbak Nisa, ya, murid kelas 6 kemarin itu tidak menggunakan seragam. Padahal itu hari Rabu, harusnya kan batik ya. Tadi teman-temannya batik semua. Tapi Mbak Nisa tidak menggunakan seragam. Nah, di sini sebenarnya Nisa juga tahu bahwa dia itu melanggar sebuah aturan atau keyakinan bahwa kalau sekolah itu ya pakainya seragam. Tapi di sini peran dari Bu Fitri, ya, peran dari Bu Fitria tadi tidak langsung menyalahkan, tapi ditanya dulu ada apa, kenapa kok? Ya, sebagai manajer. Jadi ditanya dulu kenapa kok tidak menggunakan seragam. Nah, ternyata setelah ditanya, Mbak Nisa tadi mengatakan bahwa bajunya itu masih basah. Kan batik digunakan 2 hari, tapi itu kan masih hari Rabu Mbak, tapi belum dicuci Bu. Seperti itu. Ya tidak apa-apa. Dengan untuk memvalidasikan dulu, ya, untuk menstabilkan identitas saya selaku guru kelas 6 menanyakan tidak apa-apa.
berbuat salah atau melakukan sebuah kesalahan itu wajar. Bu guru juga pernah misalnya untuk menguatkan dia, nggak apa-apa, kan mungkin dia malu, sebetulnya aku tuh mau belajar tapi kok bajuku basah, dan dia sudah berangkat ke sekolah dengan tidak memakai seragam, itu sudah kayak apa ya, mungkin beban bagi dia, bukan seragaman kok saya tidak, begitu. Tapi dia tetap berangkat ke sekolah. Nah, jangan buru-buru disalahkan. Jadi kita tanya dulu, distabilkan dulu. Ya, lalu setelah itu divalidasi. Nah, tapi seperti itu adalah hal melanggar suatu keyakinan. Ya, kamu pasti punya alasan apa? Kenapa kok kamu tidak pakai seragam pada hari ini? Dia menyampaikan tadi. Lah, masih basah itu Bu. Ya udah kalau. Nah, setelah itu kita menanyakan keyakinan. Berarti kan kita harus berseragam. Nah, setelah itu ditanya, jadi nanti setelah ini bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan biar tidak terjadi hal yang sama, tidak diulangi lagi? Seseorang berseragam meneh, ya tidak. Maka saya selaku guru kelasnya juga menanyakan, lah terus apa yang bisa kamu lakukan biar nanti tidak terulang lagi? Nah, dia akan ini. Nanti akan saya cuci sendiri Bu, akan saya siapkan sendiri baju saya biar saya tahu baju ini sudah siap saya gunakan apa tidak. Jadi dia sekaligus akan melatih yang namanya tanggung jawab. Begitu Bapak Ibu. Nah, tiba saatnya ini pasti udah senang banget nih ya. Tiba saatnya di penutup dari presentasi saya. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Disiplin positif itu merupakan pendekatan positif dengan cara pengelolaan perilaku dalam mendidik murid tanpa adanya kekerasan. Tanpa adanya kekerasan, di sini kita garis bawahi. Contoh penerapan disiplin positif di sekolah sangat penting dipahami oleh semua guru. Maka di sini saya berkeyakinan ya, ini dengan saya menularkan kepada Bapak Ibu, nanti budaya positif di sekolah kita ini bisa semakin meningkat seperti itu. Penerapan disiplin positif tersebut mempunyai banyak manfaat dalam mewujudkan lingkungan belajar yang sehat. Oke, jadi akan berpihak pada murid, bukan kemauan kita sebagai orang dewasa. Sehingga selain itu juga dapat menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan aman bagi setiap siswa. Dia merasa aman, dia merasa dihargai seperti tadi. Kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jadi anak senang ke sekolah. Mau jadi ngejak mulai bareng kon mulai ragil mulai seperti itu. Ya. Lalu penerapan disiplin tersebut mengarah pada bimbingan untuk memahami dan memberikan pengetahuan mengenai konsekuensi dari perilaku yang telah diperbuat. Jadi nanti ada yang namanya pengetahuan mengenai konsekuensi. Selain itu juga berfokus pada pendekatan merefleksi kesalahan, memotivasi, menghargai, dan membangun logika. Oke. Angger wis terima kasihnya niki menego nggih. Terima kasih Bapak Ibu telah bersedia untuk mengikuti penularan disiplin positif yang saya pelajari di program Guru Penggerak ini. Jadi saya berkeyakinan untuk dapat meningkatkan budaya disiplin positif di sekolah kita. Sebelum saya tutup presentasinya, boleh berpantun lagi? Boleh tidak? Boleh. Yang cakep ya. Biru laut seperti kolam. Cakep gitu Mas. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Bapak Ibu, luar biasa sekali penyampaian dari Ibu Fitri. Untuk berikutnya tiba saatnya acara lain-lain. Nah, di sini dalam sesi ini Bapak Ibu bisa tanya jawab. Nanti akan dijawab Bu Fitri, juga refleksi. Monggo kita sampaikan waktu dan tempat sama Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya sudah diberi waktu untuk bertanya. Selamat siang pada semua rekan-rekan, Bapak Ibu guru dan Bu Fitria. Pertanyaan saya, sebelumnya saya berkelas 5, Bu. Oh iya. Nah, saya ingin bertanya bagaimana cara menerapkan posisi kontrol guru ketika anak di usia puber, misalnya kelas 5 atau kelas 6 biasanya anak itu jika disuruh seperti belok nek basa Jawa niku dipenging malah kaya dikongkon, nek dikongkon malah kaya dipenging. Seperti itu pertanyaan yang bisa saya berikan. Semoga Bu Fitri bisa menjawab. Terima kasih. Langsung dijawab, Pak. Oh, Langsung dijawab saja ya. Jadi pertanyaannya di posisi kelas 5 atau kelas 6, ya bener, saya juga guru kelas 6. Jadi anak itu kayak basa Jawane dipenging ning kaya dikongkon ning kaya dipenging. Jadi posisi kontrol guru kita sebaiknya di posisi mana? Ini kalau menurut saya, mungkin menurut Bapak Ibu, mungkin lain bisa ditambahkan nanti. Jadi menurut saya itu kita sebagai teman dulu. Posisi kita sebagai teman dulu. Kan biasanya ya kalau umur-umur memang segitu masa puber kan mesti yos senengane wis besti-bestinan. Nah, jadi kita sebagai guru itu ya cukup dari guru menceneng tidak. Jadi kita posisikan dulu, Bu. Kita posisikan dulu sebagai teman. Ayolah, ada apa toh? Aku toh kok sama Mbak kayak kok gini, kamu kok lagi dieman, ada apa? Nah, jadi kita posisikan dulu sebagai teman. Lalu, setelah kita sudah masuk ke dalamnya, baru kita akan berposisi tetap sebagai manajer. Itu harus, jadi kita harus mampu mengelola semuanya. Begitu Ibu. Jika kurang, sudah. Nah, terima kasih sama-sama. Yang selanjutnya Pak, saya serahkan kembali. Demikian tadi Bapak Ibu, jawaban dari Bu Fitri. Untuk Bapak Ibu yang lain yang ingin menambahkan apa yang disampaikan Bu Fitri, monggo. Oh ya, ini untuk refleksi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya selamat siang pada rekan-rekan. Di sini saya akan menyampaikan refleksi dari diseminasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitria Rahmawati. Refleksi yang akan saya sampaikan di sini menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perubahan. Untuk yang pertama, peristiwa, pengalaman selama saya mengikuti diseminasi yang telah disampaikan oleh Ibu Fitria Rahmawati, yaitu saya mendapatkan pengalaman yang baru tentunya tentang disiplin positif, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Itu pengalaman yang bisa saya ambil dari diseminasi yang sudah disampaikan. Untuk yang kedua, tentang perasaan saya sangat senang diberi kesempatan untuk belajar bersama, menambah wawasan baru dan juga pengalaman
baru. Yang ketiga, tentang pembelajaran yang dapat saya ambil dari sini, yaitu perlu adanya budaya positif yang akan merubah siswa menjadi pribadi yang baik, dilakukan secara terus-menerus. Kemudian yang terakhir, tentang perubahan yang akan saya lakukan setelah mengikuti diseminasi ini, tentunya yaitu saya akan menerapkan terutama di kelas saya dulu sendiri. Yang tentunya di kelas lain pun juga akan diterapkan dengan harapan ke depan budaya positif ini dapat membudaya di sekolah kita, yaitu SD Negeri 2 Kedung Dowo. Demikian refleksi dari saya. Sekian, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi Bapak Ibu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh beliau Ibu Fitri Rahmawati SPD SD. Luar biasa, hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bagus sekali dari beliau. Tiba saatnya Bapak Ibu, acara di kesempatan hari ini berakhir. Marilah kita bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya bawakan acara, bila menyesal kata mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.